Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 3 November 2021, dalam masa biasa yang ke-31. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami Maha Pengasih, perkenankanlah kami mengikuti Putramu dan mematuhi perintah-perintahnya. Janganlah kami sampai berhutang kepada sesama selain berhutang cinta kasih. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu 3 November 2021, dalam masa biasa yang ke-31, diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang akan melihatnya, mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil pada hari ini, kalau kita renungkan sepintas lalu, memang susah untuk dipahami. Ketika orang banyak berduyun-duyun datang untuk mengikuti Yesus, ia berpaling kepada mereka dan mengatakan, "Jikalau seseorang datang kepadaku
dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jika melihat perikop ini, maka muncul pertanyaan, apakah Yesus menginginkan kita untuk membenci orang tua, saudara-saudari, istri atau suami, atau anak-anak, bahkan nyawa kita sendiri? Ataukah Yesus mau mengatakan bahwa jika mau mengikuti Dia berarti Dialah yang pertama dan utama dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pernyataan Yesus yang kelihatannya atau kedengaran cukup keras ini, bahkan mungkin sangat keras, bukan berarti bahwa Yesus mengajak kita untuk tidak mencintai keluarga atau teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Pada dasarnya Yesus mau mengatakan kepada para pendengarnya apa yang menjadi hal utama dalam hidup kita sebagai pengikutnya, yaitu Yesus itu sendiri. Dan tidak hanya berhenti di situ. Ketika kita menjadikan Yesus yang utama dan yang pertama, maka kasih Yesus yang kita terima juga harus kita bagikan kepada keluarga, teman, sahabat, dan kepada siapa saja yang kita jumpai dalam hidup ini. Maka kasih yang kita bagikan kepada sesama, keluarga, atau siapapun dalam hidup ini, itu harus mengalir dari kasih Yesus yang telah kita alami dan kita rasakan. Karena pada dasarnya kita harus mengakui bahwa kalau kita sungguh-sungguh mencintai Yesus dengan sepenuh hati, menjadikan Yesus itu yang utama dalam hidup kita, maka cinta kita pun, belas kasih kita pun akan semakin meluap-luap. Maka kasih yang kemudian kita bagikan kepada sama bukan lagi kasih yang karena didasari oleh embel-embel tertentu, misalnya balas budi, atau engkau sahabat saya takut kehilangan persahabatan dengan engkau, dan sebagainya. Tetapi kasih yang didasarkan pada tanpa syarat, sebagaimana Yesus tunjukkan dalam hidupnya. Ia begitu mencintai manusia tanpa syarat sampai rela mati di atas kayu salib. Meskipun Yesus telah mati di atas kayu salib demi untuk kita, tapi Ia tidak menuntut kita untuk membalas segala cintanya itu kepadanya. Dia hanya menawarkan kepada kita bahwa kalau kita mau menjadi pengikutnya, maka kita harus memikul salib. Memikul salib Kristus berarti siap untuk berbagi kehidupan, berbagi kasih dengan siapapun dalam kehidupan kita tanpa pandang bulu. Karena bagaimanapun juga kasih yang kita miliki sebagai manusia adalah kasih yang rapuh. Mungkin kasih yang kita miliki hanya sebatas kasih karena kita sesuku, sekeluarga, seiman, dan sebagainya. Sementara kasih yang ditawarkan oleh Yesus adalah kasih yang universal, yang mampu menembus segala tembok-tembok pemisahan, sehingga pada akhirnya seluruh umat manusia yang hidup di muka bumi ini boleh hidup dalam kasih satu sama lain. Dan kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih yang menembus tembok-tembok pemisahan apapun yang membuat manusia tersekat-sekat, maka yakin dan percayalah bahwa dunia akan semakin dipenuhi dengan kedamaian dan kasih Kristus itu sendiri. Dunia sampai saat ini, termasuk lingkungan di mana kita hidup, masih diliputi oleh berbagai macam kekacauan, permusuhan, peperangan, permusuhan, dan lain-lain. Oleh karena
kita masih hidup dalam kasih yang masih tersekat-sekat itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi pelaksana-pelaksana kasih Kristus yang sejati dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.